Baiklah, di sini kami akan menjelaskan laporan mengenai pengembangan soal literasi numerasi berbasis kemaritiman dengan dosen pengampu yaitu Ibu Marianti Elvi SPD MPD dengan mata kuliah Pemecahan Masalah Matematika. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, tahun ajaran 2022-2023. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fatima Azara dengan NIM 2003020023, Rasi Fiski dengan NIM 2003020052 dan Sri Haryati dengan NIM 2003020047. Nah, adapun pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian ada tinjauan teori, yaitu ada pemecahan masalah matematika, materi pokok dikembangkan, dan hasil. Di sini ada kisi-kisi soal dan alternatif jawaban. Baiklah, pada pendahuluan akan saya jelaskan sendiri. Latar belakang. Pembelajaran matematika tidak lepas dari berbagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Secara sadar maupun tidak sadar, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah usaha siswa menggunakan keterampilan dan pengetahuannya untuk menemukan solusi dari masalah matematika. Soal kemampuan pemecahan masalah matematika biasanya dalam bentuk soal uraian atau soal cerita. Tujuan untuk menemukan pemecahan yang sangat efektif dari masalah matematika atau dari soal yang telah dikembangkan dalam bentuk literasi numerasi dan berbasis kemaritiman. Adapun manfaatnya yaitu dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir untuk menemukan sebab akibat serta tujuan dari suatu masalah yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Sri Haryati dengan NIM 2003020047. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan teori. Nah, tinjauan teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pemecahan masalah matematika, dan yang kedua itu ada materi pokok yang dikembangkan. Baiklah, untuk pemecahan masalah matematika ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada masalah matematika, yang kedua pemecahan masalah matematika, yang ketiga langkah-langkah pemecahan masalah matematika, dan yang keempat itu indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, untuk masalah matematika, di sini untuk masalah matematika itu ada menurut Fajar. Yang pertama itu ada segala sesuatu yang dikehendaki untuk dikerjakan. Yang kedua, sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab langsung, sehingga masalah dalam matematika dapat juga ditaksirkan sebagai suatu pertanyaan yang menghendaki suatu pemecahan. Sebagai contohnya itu seorang siswa SMP menemukan kesulitan saat dia disuruh menghitung tinggi sebuah segitiga jika diketahui panjang alas dan sudut alasnya. Namun, setelah ia mempelajari perbandingan fungsi trigonometri, ia dapat secara langsung menghitungnya sehingga pertanyaan tersebut bukan lagi menjadi masalah baginya. Nah, yang kedua itu ada pemecahan masalah matematika. Menurut Herman di sini, menyelesaikan masalah merupakan proses menerima tantangan untuk menjawab masalah. Nah, ada juga menurut Bell dalam Wanti 2003-14 menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika ialah pemecahan situasi dalam matematika yang dianggap masalah oleh seorang yang memecahkan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah matematika ada beberapa tahap yang harus dijalani. Nah, untuk ini kita menggunakan dari pendapat Polya. Nah, Polya mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemecahan masalah matematika.
Nah, untuk langkah-langkah pemecahan masalah matematika di sini kita menggunakan langkah-langkah pemecahan yang dikemukakan oleh Polya. Di sini ada 4 langkah-langkah yang dikemukakan oleh Polya. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana tersebut. Dan yang keempat, memeriksa proses dan hasilnya. Untuk yang terakhir itu yang keempat, itu ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah matematika ini menurut NCTM 1989-209 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. Dan yang terakhir itu yang kelima, adakan menggunakan matematika secara bermakna. Nah, itu tadi untuk penjelasan dari pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi pokok yang dikembangkan. Nah, materi pokok yang dikembangkan di sini ada yang pertama itu statistika. Nah, statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah data, menganalisis data, serta menyajikan data dari suatu kumpulan data. Statistika yang dipelajari untuk peserta didik tingkat SMP adalah statistika deskriptif. Menurut Walpole, statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kelompok data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, statistika ini dibagi ke dalam beberapa submateri. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi karakteristik yang mencirikan suatu data dalam jumlah besar dapat segera diketahui melalui pengelompokan data tersebut ke dalam beberapa kelas dan kemudian dihitung banyaknya pengamatan yang masuk ke dalam setiap kelas. Nah, yang kedua itu ada rata-rata. Nah, rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat mengenai suatu kelompok data. Nah, rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Rata-rata juga memiliki rumus, yaitu rata-rata sama dengan penjumlahan semua data dibagi dengan jumlah data. Itu. Yang ketiga itu ada modus. Modus suatu kelompok data adalah nilai yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Yang selanjutnya itu ada median. Median kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau terbesar sampai terkecil adalah pengamatan yang paling tepat di tengah-tengah bila banyaknya pengamatan itu ganjil. Atau rata-rata kedua pengamatan di tengah-tengah banyaknya pengamatan genap. Itu menurut Walpole 1995. Selanjutnya itu ada jangkauan kuartil. Nah, kuartil adalah nilai yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, nilai-nilai tersebut dilambangkan dengan Q1 itu kuartil bawah, Q2 itu median, dan Q3 itu adalah kuartil atas. Nah, untuk mencari data Q1 itu adalah data ke 1/4 N ditambah 1. Yang selanjutnya itu ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Jika jangkauan interkuartil itu dinotasikan dengan QR, maka untuk rumusnya adalah QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Yang terakhir itu ada simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jika jangkauan
semi interkuartil dinotasikan dengan QD, maka rumusnya adalah QD sama dengan 1/2 QR atau QD sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Nah, itu tadi untuk penjelasan materi tentang statistika. Selanjutnya ini ada peluang. Peluang salah satu ilmu yang mendasari dalam mempelajari statistika. Nah, peluang atau probabilitas. Jika X merupakan nilai peluang, maka nilainya berkisar antara X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih kecil sama dengan 1. Apabila nilai peluang suatu kejadian 0, dapat dinyatakan bahwa kejadian tersebut adalah kejadian mustahil. Namun, suatu kejadian dapat dikatakan sebagai kejadian pasti apabila nilai peluangnya itu 1. Nah, adapun sub materi tentang peluang yang pertama itu ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh pada suatu percobaan. Banyaknya ruang sampel pada suatu percobaan dinotasikan sebagai NS. Nah, yang kedua itu ada titik sampel. Titik sampel, setiap anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Titik sampel itu merupakan kejadian yang dimaksud dalam suatu percobaan. Yang ketiga, itu ada peluang kejadian. Nah, jika setiap anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama untuk muncul, peluang kejadian A atau PA yang memiliki anggota sebanyak NA didefinisikan sebagai berikut, yang rumusnya PA sama dengan NA per NS. Nah, untuk selanjutnya yang keempat itu ada komplement kejadian. Komplement kejadian merupakan pelengkap kejadian tersebut. Jika B adalah komplement kejadian A, maka rumus yang berlaku adalah PB ditambah PA sama dengan 1 atau PB sama dengan 1 dikurang PA. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian itu adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan munculnya kejadian A dapat didefinisikan sebagai berikut, yang dimana rumusnya FH sama dengan PA dikali N. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan tentang tinjauan teori dari saya, yang dimana ada pemecahan masalah matematika dan materi pokok yang dikembangkan. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil, di mana kita bisa lihat dari kisi-kisi yang kami sudah buat. Di situ sudah tertera yang pertama itu ada KD-nya, di mana KD yang kami ambil itu yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Di sini ada 20 soal mengenai statistika dan peluang. Teman-teman bisa lihat dari PPT yang sudah kami buat. Di situ ada beberapa soal. Contohnya saya sebutkan ya. Yang pertama ini ada terjadi badai di daerah Pulau Kasu pada Sabtu tanggal 24 bulan 6 2023 yang mengakibatkan puluhan rumah runtuh dan sejumlah warga terluka. Pada hari Senin, Rani sebagai ketua membagi siswa menjadi 3 kelompok untuk memberi sumbangan kepada korban Pulau Kasu. Kelompok pertama, kedua, ketiga berturut-turut terdiri dari 12, 14, dan 20 siswa. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 12.000, rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah 13.000, dan rata-rata sumbangan seluruh kelompok 9.600. Maka rata-rata sumbangan kelompok 3 adalah, di situ indikator soalnya diberikan permasalahan sehari-hari peserta didik dapat menyelesaikan penggunaan rata-rata. Submateri itu MEAN. Di sini kami membuat soal-soal mengenai statistika dan peluang mengikuti universitas kami, yaitu Universitas Maritim Raja Ali Haji, di mana soal-soal ini berbasis
maritim ya. Kita bisa lihat selanjutnya. Di situ juga kami menyantumkan alternatif jawabannya. Jadi tidak hanya soal saja. Di situ kami mencantumkan hasil jawabannya, alternatif jawabannya. Sudah jelas dengan diketahui ditanya dan dijawabnya, mengikuti dari Polia ya. Selanjutnya dari soal itu kami harus memvalidasi soalnya. Dari hasil validasi kami mendapatkan, dari hasil validasi ini kami meminta validasi dari Bapak Hindrayadi SPD dengan jabatan guru pendidikan terakhir S1, lama mengajarnya 14 tahun. Di sini ada angket penilaian instrumen penilaian soal, yang itu ada materi atau isi, konstruksi literasi matematikanya, terus konstruksi numerasi, keterbatasan kepraktisan. Terus dari komentar dan kritik dan sarannya dari Bapak itu sudah baik. Terus kesimpulan dari pengembangan soal ini layak diuji coba tanpa revisi. Itu saja penjelasan dari saya, Fatimah Azhara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekianlah presentasi laporan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.